Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Mari sama-sama kita menghadirkan niat yang ikhlas semata-mata talabul ilmi ini mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafaqkan. Allahumma amitna ala syahadati fi sabilik wa wafatan fi baladi rasulik waj'al turbatana al-baqi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-muallif rahimahullah, falau sarat munazaratun baina haula'il musyabbihati kal wahabiyyah الذين يعتقدون أن الله جسم له مساحة وبين عابد الشمس فقال الوهابي لعابد الشمس أنت هذه الشمس التي تعبدها لا تستحق أن تكون إلها. فقال عابد الشمس للوهابي كيف لا تستحق أن تعبد وحجمها جميل ونفعها عظيم أنت تراها وأنا أراها وكل الناس يرونها ويرون منفعتها فكيف يكون ديني باطلا ودينك حقا وأنت الذي تعبد شيئا توهمته في نفسك ما رأيته وما رأيناه وتقول إنه حجم كبير قاعد فوق العرش. نعم. لحظة. Falau sarat munazaratun, apabila terjadi debat, ya, apabila terjadi perdebatan antara kaum musyabbihah seperti Wahabi, yang mana mereka meyakini annallaha jismun lahu masahah, mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah jisim yang memiliki ukuran. Wa baina 'abidis syamsi, antara penyembah matahari. Faqala al-Wahabiyyu li 'abidis syams, Wahabi mengatakan kepada penyembah matahari ini, apa yang mereka katakan? Anta hadhihi syams, engkau dan matahari yang engkau sembah. Anta hadhihi syamsu allati ta'buduha, atau matahari yang engkau sembah ini, la tastahiqu an takuna ilahan, tidak layak, tidak pantas, tidak berhak untuk dijadikan sebagai Tuhan. Ini kata orang Wahabi. Kata orang Wahabi, hei, matahari yang kalian sembah itu tidak layak dijadikan sebagai Tuhan. Kata Wahabi kepada penyembah matahari. Penyembah matahari ini berargumen. Apa yang dia katakan? Faqala 'abidus syamsi lil Wahabi, kaifa la tastahiqqu an ta'buda? Bagaimana mungkin matahari ini tidak layak, tidak pantas untuk disembah? Kaifa la tastahiqqu an tu'bad? Kaifa la tastahiqqu an tu'bad? Bagaimana mungkin matahari ini tidak layak untuk disembah? Hajmuha jamil. Dia memiliki bentuk yang indah. Wa naf'uha azim. Dan manfaat dari matahari itu juga sangat besar. Anta taraha, engkau melihat matahari. Wa ana araha, saya pun juga melihat matahari itu. Wa kullun nasi yarawnaha, dan seluruh manusia melihat matahari. Wa yarawna manfa'ataha, dan merasakan manfaat dari matahari tersebut. Fakaifa yakunu dini batilan? Bagaimana mungkin agamaku ini batil? Wa dinuka haqqan,
dan agama itulah yang benar. Wa antal ladzi ta'budu syai'an, dan engkau menyembah sesuatu, tawahamtahu fi nafsika, yang mana sesuatu tersebut engkau bayangkan di dalam fikiranmu, ma ra'aitahu, kau tak melihatnya, wa ma ra'ainahu, kami pun juga tak melihatnya, wa taqul, dan engkau mengatakan, innahu hajmun kabir, bahwasanya Tuhanmu itu adalah berukuran besar, qa'idun fawqal arash, bersemayam di atas arash. Ini jawaban dari penyembah matahari. Kata orang Wahabi, penyembah matahari, matahari yang kalian sembah itu tidak layak dijadikan sebagai Tuhan. Kata penyembah matahari, bagaimana matahari ini tidak layak dijadikan sebagai Tuhan? Coba kau perhatikan. Matahari itu bentuknya indah. Manfaatnya juga luar biasa dirasakan oleh penduduk bumi. Manusia merasakan manfaat matahari, tumbuh-tumbuhan merasakan manfaat matahari, hewan pun juga merasakan manfaat dari matahari. Engkau melihat matahari, kami juga melihatnya. Bahkan semua manusia melihat matahari serta merasakan manfaat dari sinar matahari tersebut. Bagaimana mungkin agamaku batil, agamamu yang benar? Padahal engkau meyakini bahwa Tuhan yang engkau sembah itu adalah sesuatu yang engkau bayangkan, padahal engkau tidak melihatnya. Kami pun juga tak melihatnya. Dan engkau mengatakan bahwa Tuhan yang kau hayalkan itu, Tuhan yang kau sembah itu, memiliki bentuk yang besar yang saat ini duduk atau bersemayam di atas arash. Ini kata orang penyembah matahari. Apa yang terjadi? Al-Wahabiyyu laisa lahu dalilun aqli. Orang Wahabi tidak memiliki dalil akal. Karena memang sebagaimana yang sudah disampaikan pengalaman Ustadz, bahwa ada orang Wahabi itu nggak percaya dia dengan adanya dalil akal karena dianggap akal-akalan. Ketika penyembah matahari ini menggunakan dalil akal, ya Wahabi nggak punya dalil akal. Apa yang harus mereka katakan? Fa in qala al-Wahabiyyu, maka orang Wahabi itu mengatakan, Al-Qur'anu yashhadu bi anna Allaha khaliqul alami wa annahu huwallazi yastahiqqul ibadata la syai'a siwahu yastahiqqu an yu'bad. Kata orang Wahabi, Al-Quran membenarkan, Al-Quran menyatakan bi anna Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu khaliqul alami, pencipta alam semesta. Ini orang Wahabi, dia karena nggak punya dalil akal, maka dia menggunakan dalil naqal dari Al-Quran. Memang dalam Al-Quran itu disebutkan Allahu khaliqu kulli syai'. Kemudian wa khalaqa kulla syai'. Betul yang disampaikan di dalam Al-Quran bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Kemudian dalil ini dibawa oleh orang Wahabi untuk membantah, mengalahkan argumentasi dari penyembah matahari. Maka mereka katakan Al-Quran menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pencipta alam semesta ini. Wa annahu alladhi yastahiqqul ibadah, dan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk diibadahi, untuk disembah. La syai'a siwahu yastahiqqu an yu'bad. Tidak ada selain Allah, tidak ada sesuatu selain Allah yang berhak untuk disembah. Dia kata penyembah matahari, kata orang Wahabi, Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah itu pencipta segala sesuatu. Tak ada selain Allah yang mampu menciptakan segala sesuatu. Itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah pencipta alam, bahwa Allah pencipta matahari, bahwa Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Ini kata orang Wahabi. Orang penyembah matahari ini dia nggak kalah dalil. Ya, apa kata mereka? Yaqulu 'abidus syamsi lahu. Penyembah matahari ini mengatakan kepada orang Wahabi, Ana la u'minu bi kitabik. Aku ini
tidak beriman kepada kitabmu. Ana la u'minu bi kitabik. Kata penyembah matahari kepada orang Wahabi. Ana la u'min. I don't believe. Itu kan. Saya tidak percaya bi kitabik, dengan kitabmu. Aku enggak percaya Al-Quran katanya. Aku enggak percaya hadis. Jadi kalau kamu membantah saya, mendebat saya dengan Al-Quran, dengan hadis, saya enggak beriman. Ini keyakinan orang penyembah matahari. Sekarang, a'tini dalilan aqliyan. Berikan aku dalil akal ala anna asy-syamsa la tastahiqqu an takuna ilahan ma'budan wa anna ma ta'buduhu anta mimma mutawahhamun yastahiqqu an yu'bad. Kata orang penyembah matahari, sekarang ente berikan kepada saya dalil akal ala anna asy-syamsa, bahwasanya matahari la layak untuk dijadikan Tuhan dan disembah. Aku tidak beriman dengan kitab kalian itu. Tidak beriman aku dengan apa yang kamu sampaikan. Sekarang berikan aku dalil akal. Coba bantah saya, debat saya. Katakan bahwa matahari itu tidak layak dijadikan sebagai Tuhan dan sesembahan. Atau tidak layak dijadikan sebagai Tuhan untuk disembah. Juga berikan dalil akal. Wa annama ta'buduhu anta, dan apa yang engkau sembah itu mimma mutawahamun, di mana yang kamu sembah itu adalah sesuatu yang kau bayangkan, yang dibayangkan. Yastahiqqu an yu'bad, layak, berhak untuk disembah. Berikan saya dalil akal. Satu, matahari itu tidak layak dijadikan sebagai Tuhan. Yang kedua, berikan saya dalil akal bahwasanya yang engkau sembah itu, yang engkau fikirkan itu, yang engkau khayalkan itu, yang engkau bayangkan dalam fikiran itu, dialah yang berhak untuk disembah. Fal wahabiyyu yakhras. Wahabi pun terdiam. Wahabi terdiam, enggak punya dalil akal dia kan? Kenapa dia enggak punya dalil akal? Karena mereka selalu menyeru kepada kaum muslimin, kepada umat Islam itu, kembali kita kepada Al-Quran dan hadis. Maksudnya kembali kepada Al-Quran dan hadis versi mereka, menurut pemahaman mereka. Memang betul kita kembali Al-Quran dan hadis, tapi bukan menurut versi mereka, menurut versi ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, menurut versi para sahabat. Tapi mereka mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kalau tidak ada Al-Quran dan hadis, berarti hukumnya adalah bid'ah. Mereka tidak menggunakan akal mereka untuk mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Mereka tidak menggunakan akal mereka untuk memahami isi Al-Quran dan hadis. Makanya Al-Quranu hujjatul laka aw alaik. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah dalam kebenaran, bisa juga mencelakakan apabila salah dalam pemahaman. Makanya banyak orang yang ketika memahami Al-Quran dengan terjemahan, dia tersesat. Dia tersesat di dalam keyakinan, bahkan sampai pada keyakinan kekufuran atau keyakinan kufur, karena belajar melalui terjemahan. Jadi oleh sebab itu, orang-orang Wahabi, mereka itu kalau ditanya tentang Al-Qur'annya, bacaannya, wah, orang yang tidak paham ya terkesima. Tapi bagi orang yang mengerti bahwa mereka adalah kelompok Khawarij, Jahmiyah, ya sedikit pun tidak akan terpesona dengan cara mereka membaca Al-Quran atau pemahaman mereka dalam memahami Al-Quran. Jadi sekelas Wahabi saja tidak bisa mengalahkan orang yang penyembah matahari yang sudah jelas sesatnya. Penyembah matahari kan sudah jelas sesatnya. Orang Wahabi ini juga sudah jelas sesatnya. Tapi karena mereka menganggap diri mereka Muslim, namun tidak bisa mengalahkan penyembah matahari. Mereka menganggap adalah golongan yang benar, tapi tidak bisa mengalahkan golongan yang sesat. Jadi orang Wahabi nggak punya dalil akal. Bagaimana kita Ahlus Sunnah nih? Amma nahnu Ahlus Sunnati wal Jamaah. Amma nahnu Ahlus Sunnati indana jawabun aqliyun. Naqulu li'abid asy-syams asy-syamsu allati anta ta'buduha
laha hajmun makhsusun wa laha syaklun makhsusun tahtaju ila man awjadaha ala hadha syakl. Amma ma'budana fahuwa mawjudun la kal mawjudati la yushbihu syai'an. Laisa lahu hajmun, laisa lahu syaklun, laisa lahu jihatun, laisa lahu makanun, wa laisa liwujudihi ibtida'. Dzalikal mawjudul ladzi nahnu na'buduhu alladzi yusamma Allahu. Walladzi yastahiqqu an yakuna ma'budan wa huwa alladzi awjada asy-syamsa allati anta ta'buduha wa hadzal. Oke, wa huwa alladzi awjada asy-syamsa allati ta'buduha wa hadzal basharu wa hadzal bashara wa kullama siwa dzalika. Amma nahnu ahlus sunnah, adapun kita golongan ahlus sunnati wal jamaah indana jawabun akli. Ya, memiliki dalil akal, memiliki jawaban dalil akal. Apa yang kita katakan kepada penyembah matahari? Asyamsul lati anta ta'buduha, matahari yang engkau sembah itu laha hajmun maksus, memiliki ukuran tertentu. Walaha syaklun maksus, juga memiliki bentuk tertentu. Tahtaju, tentu membutuhkan, ila man aujadaha, kepada yang menciptakan ia, ala hadha syakal, dalam bentuk dan ukuran seperti ini. Itu dalil kita. Kita katakan kepada penyembah matahari, hei penyembah matahari, Tuhan yang kalian sembah itu tidak layak. Kemudian mereka menjawab, bagaimana dikatakan tidak layak? Dia punya bentuk yang indah, manfaat yang luar biasa, engkau melihatnya, kami melihatnya, manusia melihatnya, dan merasakan manfaatnya, bahkan hewan sekalipun. Bagaimana Anda mengatakan itu tidak layak? Jika seandainya pertanyaan itu ditanyakan kepada kita, maka kita jawab, ya, kita jawab, karena matahari yang engkau sembah itu memiliki bentuk, ukuran tertentu, bentuk tertentu, otomatis segala sesuatu yang ada bentuk dan ukuran dan sudah ditentukan bentuk dan ukuran tersebut membutuhkan kepada yang menjadikan ia dalam keadaan seperti itu. Karena ia tidak akan mampu menciptakan dirinya sendiri. Ia tidak mampu menentukan keadaan dia dalam ukuran seperti itu, bentuk seperti itu, enggak mungkin. Tentu kalau dia bulat, bentuknya bulat matahari tersebut, berarti dia membutuhkan kepada yang menciptakan ia dalam keadaan, dalam bentuk dan ukuran seperti itu. Jadi sesuatu yang membutuhkan kepada yang menjadikan ia dalam keadaan seperti itu, hukumnya adalah menunjukkan bahwa sesuatu itu lemah. Ini kaidah ini. Wal ajizu la yakunu ilahan, dan sifat lemah itu tidak layak dijadikan sebagai Tuhan. Jadi kalau matahari itu bentuknya bulat, ada cahaya, itu karena ada yang menetapkan dia dalam keadaan seperti itu. Karena ada yang menetapkan dia dalam keadaan seperti itu, dalam bentuk seperti itu, ukuran seperti itu, tentu dia lemah. Sama dengan kita manusia yang menentukan kita dalam bentuk dan penampilan seperti ini. Menunjukkan kita dan matahari itu sama-sama diciptakan. Amma ma'budana, adapun yang kami sembah atau adapun Tuhan kami, fahuwa mawjudun la kal mawjudat, dia ada tapi tidak seperti yang ada. Matahari ada, tapi Allah ada tidak seperti adanya matahari. Bumi ada, arasy ada, tapi adanya Allah, Tuhan kami itu tidak seperti adanya bumi dan matahari. La yushbihu syai'an, dia tidak menyerupai sesuatu apapun. Jadi apa yang ada di muka bumi, apa yang ada di alam semesta ini, Allah itu tidak sama dengan itu. Allahu syai'un la kal asya.
Allah mawjudun la kal mawjudat. Allah ada tapi tidak seperti yang ada. Karena segala sesuatu yang ada itu memiliki permulaan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ada tanpa permulaan. Adanya sesuatu yang diawali dengan permulaan menunjukkan ada yang menciptakannya, termasuk matahari. Karena matahari ini dulu tidak ada, kemudian diciptakan menjadi ada, berarti dia membutuhkan kepada yang menciptakannya. Maka mana mungkin sesuatu yang butuh kepada yang lain layak dan pantas dijadikan sebagai Tuhan? Itu tidak mungkin, tidak layak, tidak pantas. Kenapa? Karena dia lemah. Jadi Allah Tuhan kami itu ada, tetapi tidak seperti yang ada. Adanya Tuhan kami itu dia tidak bertempat. Karena apa yang Allah ciptakan itu punya tempat. Apa yang Allah ciptakan itu ada pada salah satu arah dari 6 arah penjuru. Maka Allah yang menciptakan alam, Allah yang menciptakan segala sesuatu tidak bertempat dan tidak berada pada salah satu arah maupun seluruh arah. Itu dimaksud Allah ada tapi tidak seperti yang ada. Laisa lahu ajmun. Allah Tuhan kami itu tidak memiliki bentuk, tidak memiliki ukuran. Laisa lahu syaklun. Tidak memiliki bentuk, tidak memiliki ukuran, tidak memiliki batasan. Laisa lahu jihah, dan juga tidak memiliki arah atau tidak berada pada arah. Laisa lahu makan, tidak memiliki tempat. Wa laisa liwujudihi ibtida, dan tidak ada permulaan bagi adanya. Jadi Allah ada tanpa ada yang menciptakannya. Maka tidak boleh ditanya siapa yang menciptakan Allah, itu tidak boleh. Karena pertanyaan demikian itu tidak layak, tidak pantas untuk disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Kalau ada orang bertanya, siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Maka pertanyaan ini tidak boleh dijawab, ya. Termasuk pertanyaan tidak boleh dijawab. Maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan, pencipta, maka mustahil ia diciptakan. Allah sudah ada sebelum adanya segala sesuatu. Allah sudah ada sebelum adanya alam semesta. Bagaimana mungkin ada yang menciptakan Allah? Kalau seandainya Allah itu diciptakan, maka dia sama dengan kita manusia dan alam semesta sama-sama diciptakan. Berarti Allah yang kita pahami dengan ia diciptakan tidak layak dijadikan sebagai Tuhan. Tentu sifat ini mustahil disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang adanya tanpa diciptakan, adanya tanpa diawali dengan permulaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu huwal awwal. Maka kalau kita bahas tentang huwal awwal wal akhir, huwa itu adalah salah satu dalam ilmu nahwu disebut apa nama itu? Huwal awwal, isim ma'rifah. Naam. Huwa isim ma'rifah. Al-awwal isim ma'rifah. Jadi apabila ada dua isim ma'rifah, itu menunjukkan itu apa? Azali. Atau menunjukkan la thaniya lahu. Keduanya. Artinya huwal awal hanya Allah. Kan begitu. Maknanya seperti itu. Awal wal akhiru hanya Allah yang awal dan akhir. Awal artinya apa? La btida'a li wujudihi. Wal akhiru la nihayata li wujudihi. Hanya Allah yang ada tanpanya, yang ada tanpa permulaan. Hanya Allah yang ada tanpa penghabisan. Segala sesuatu selain Allah memiliki permulaan, pasti memiliki penghabisan. Sedangkan neraka dan surga kekal sebab dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala keduanya kekal. Jadi Tuhan kami itu enggak punya permulaan. Dan itu beda dengan matahari yang memiliki permulaan. Dzalikal mawjudul ladzi nahnu na'buduhu alladzi sama Allah. Dzalikal mawjud, ya. Dzalika, dan itu adanya al-mawjud, yaitu Allah, apa namanya, al-mawjud. Al-mawjud itu adalah sesuatu yang ada. Dzalikal mawjud, sesuatu yang ada itu alladzi nahnu na'buduhu, yang kami sembah, alladzi yusamma Allah, dinamakan atau disebut Allah. Dari mana kita tahu bahwa yang kita sembah itu adalah Allah? Dengan
mengetahui melalui jalan para rasul, melalui utusan Allah. Jadi kita tahu, oh ternyata Tuhan kita bernama Allah. Itu dari diutusnya para nabi dan rasul. Maka jika seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus nabi, tidak mengutus rasul misalkan, akal yang Allah berikan kepada kita, dengan menggunakan akal saja kita akan mendapatkan bahwasanya ada pencipta alam semesta ini. Itu sudah pasti gitu. Kenapa? Karena akal mengatakan tidak mungkin tulisan itu ada tanpa yang menulisnya. Tidak mungkin bangunan tanpa ada yang membangunnya. Itu sudah akal berbicara. Maka ketika kita melihat alam semesta ini dan kita tidak mengetahui adanya nabi dan rasul, tetapi akal kita ini mengatakan adanya alam semesta ini tentu ada yang menciptakannya. Maka apabila ada orang yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang tidak beriman atau dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Ya. Kenapa? Karena dalil akal itu tadi, akal yang Allah berikan itu seharusnya dia bisa mendapati bahwasanya adanya alam semesta ini menunjukkan ada yang menciptakannya. Jadi dengan akal yang Allah berikan itu mampu mencerna keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Mampu mencerna adanya pencipta. Tapi kalau Rasulullah tidak diutus, kita nggak tahu namanya siapa. Nah, diutuslah para nabi dan rasul, kemudian disampaikan kepada umatnya bahwa pencipta alam semesta ini namanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menamakan Allah ya Allah. Yang menamakan zatnya dengan Allah, Allah sendiri. Tidak ada yang menamakan Allah selainnya. Allah yang menamakan dirinya dengan Allah yang menamakan zatnya dengan sebutan atau dipanggil Allah sebagai Tuhan alam semesta. Ya, kemudian huwallazi yastahiqqu an yakuna ma'buda. Huwallazi, hanya dia yang berhak untuk dijadikan sebagai Tuhan. Wa huwallazi awjada asy-syamsa allati anta ta'buduha, dan dia pula lah yang menciptakan matahari yang kalian sembah. Wa hadzal basyara, dan begitu juga manusia. Wa kullama siwa dzalika, dan segala sesuatu selain matahari dan manusia. Artinya, kalian sebagai manusia penyembah matahari dan matahari yang kalian sembah, yang menciptakan kalian manusia dan matahari itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan matahari, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ini dalil akal kita untuk menjawab apabila ada orang yang berpemahaman seperti pemahaman penyembah matahari. Atau sekarang adanya paham yang disebut dengan paham yang apa namanya, yang meyakini tiada Tuhan, disebut ateis ya, ateis. Ya, ateis kan termasuk paham yang mengatakan bahwa alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Meyakini bahwa alam semesta ini tiada yang menciptakannya. Jadi untuk membantah mereka itu tidak bisa dengan dalil Al-Quran. Kita baca kan ayat sama mereka itu tidak mempan gitu. Tapi bagaimana caranya? Ya dengan dalil akal. Mengalahkan orang yang mengatakan Allah itu tidak ada, Tuhan itu tidak ada dengan dalil akal. Untuk mengalahkan mereka yang mengatakan bahwa sesuatu yang ada harus bisa dilihat, itu juga dengan akal. Mengalahkan orang yang meyakini ada Tuhan selain Allah, ya dengan dalil akal. Nah, jadi tidak semua dalil Al-Quran dan hadis itu bisa mengalahkan kelompok-kelompok yang memang tidak percaya kepada Al-Quran dan hadis. Tapi mereka bisa dikalahkan dengan Al-Quran, dengan dalil akal. Makanya kita Ahlus Sunnati wal Jamaah memiliki dalil. Dalilnya apa? Akal dan naqal. Kalau akal rasional atau logika, kalau naqal itu Al-Quran dan hadis serta pemahaman para ulama. Itu kita Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi dengan demikian siapapun
yang berseberangan dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti bisa dikalahkan. Hanya saja tergantung kita mau tidak menghafal atau mempelajari dalil-dalil tersebut. Jika memang tidak mau, maka kita akan berada di posisi yang kalah. Kalah bukan karena salah, tapi karena tidak mau menghafal dalil. Karena ada beberapa teman kita yang ketika berhadapan dengan orang-orang Wahabi, mereka kekurangan dalil sehingga dalam saat itu mereka tidak bisa membantah argumentasi dari kelompok Wahabi tersebut. Tapi kalau kita punya dalil yang kuat dan dalil kita pun juga sangat kuat luar biasa, insya Allah bisa mengalahkan argumentasi mereka. Dengan dalil akal saja mereka sudah bisa kalah. Jadi intinya ilmu itu ya harus dipelajari. Kemudian as-sunniyyu lamma yahtajju bihadhihi al-hujjah al-aqliyyah min duni an yaqula qala Allah Ta'ala kadza yaksiru dzalikal kafiru 'abid asy-syams. Nah, as-sunniyyu orang yang berpemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sunni, lamma yahtajju bihadhihi hujjah, ketika berhujjah dengan hujjah aqliyah, ya, Ahlus Sunnah ketika berhujjah, berargumen dengan argumentasi secara rasional atau dengan hujjah secara akal, min duni ayyakul, tanpa membawa qala Allah, firman Allah. Ini dia. Jadi cukup membantah mereka itu tanpa Al-Quran, tanpa kita mengatakan qala Allah Ta'ala kata, enggak perlu. Cukup dengan dalil akal saja. Min duni ayyakula qala Allah Ta'ala kata, tanpa dalil Al-Quran, tanpa hadis. Yaksiru dhalikal kafiru abidasy syams, sudah mampu meruntuhkan, menjerumuskan, membinasakan orang kafir tersebut, yaitu penyembah matahari. Jadi tanpa kita sebut Al-Quran, hadis ayatnya begini, letaknya di sini, ini hafal kita seperti itu, orang penyembah matahari itu tidak akan bisa, tidak akan menerima. Maka cukup dengan dalil akal, dalil rasional, dalil logika yang kita bawa untuk mematahkan argumentasi orang-orang kafir, yaitu penyembah matahari. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi hadana, maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita petunjuk lihada, dengan akidah yang benar ini, dengan petunjuk ini. Wa ma kunna linahtadiya, dan kita tidak akan mendapatkan hidayah atau petunjuk laula an hadanallah, jika tidak Allah yang memberikan petunjuk. Jadi kita bersyukur mendapatkan petunjuk tersebut dan Allah yang memberikan petunjuk kebenaran kepada kita, dan alhamdulillah Allah pilih kita ini sebagai pengikut Asy-Syaikh Abdullahil Harari, pengikut murni Ahlus Sunnati wal Jamaah yang berkeyakinan mengikuti pemahaman Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Alhamdulillah, ini termasuk nikmat. Ya, ini termasuk nikmat. Banyak orang yang menuduh Asy'ariyah adalah berpemahaman sesat, berpemahaman radikal, tapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebenaran terhadap orang yang berpemahaman Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Meskipun mereka menuduh, tetap kebenaran itu akan berada kepada orang yang mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dan kita alhamdulillah guru-guru kita semuanya demikian, mengikut Abul Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Ini termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sekiranya tidak bisa ditukar dengan harta benda. Ini termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahwa akidah ini merupakan akidah mayoritas umat Islam sedunia, bahkan dari dulu sampai sekarang. Maka berbanggalah kita dengan kabar gembira ini, untuk senantiasa kita tetap berada dalam akidah Ahlussunnati wal Jamaah, mengikuti Asy-Syaikh Abdullahil Harari. Oleh sebab itu tidak menjadi masalah sebenarnya kepada kita yang barangkali ingin belajar kepada selain murid daripada Syekh Abdullah. Mungkin di antara kita ada yang ingin belajar dengan ustaz-ustaz terkenal,
dengan ustadz-ustadz yang populer di TV, di apa misalkan, atau dengan buya-buya atau dengan yang mana lain gitu kan. Ya boleh-boleh saja, bahkan guru kita Asy-Syaikh al-Masyayikh menyuruh murid-muridnya itu belajar kepada selain mereka. Seperti Syekh Salim belajar dengan Kiai Haji Maimun Zubair, bertalaki. Kemudian belajar dengan ulama-ulama Jawa lainnya. Silakan, tak ada masalah. Karena dia belajar dengan cicit Syekh Khalil Bangkalan. Tidak ada masalah. Karena mereka juga Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dengan syarat belajar itu harus kepada yang thiqah. Ilmunya bersanad kepada Rasulullah. Bukan hanya sekedar karena bisa baca Quran, beli Al-Quran, terjemahan kemudian disampaikan, belajar, tidak. Ya, tidak seperti itu metode belajar yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Tetapi harus dengan belajar melihat di mana mereka mengambil ilmu tersebut. Karena Ibnu Sirin mengatakan al-isnadu minad din. Laula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Al-isnadu minad din fanzur amman ta'khudhu dinakum. Karena sanad itu bahagian daripada ilmu, maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Nah, itu menjadi renungan bagi kita bahwa ilmu agama ini harus diambil dari orang yang thiqah. Dan alhamdulillah guru-guru kita semuanya thiqah dan terpercaya dalam masalah keilmuan. Jadi tidak diragukan lagi. Ini termasuk dari apa? Ni'mat. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Ini termasuk nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seandainya ada di antara kita mengajak saudara-saudara kita, mengajak jiran tetangga kita, karib kerabat kita, teman dekat kita, orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal, untuk mengenal akidah ini. Untuk mengenal akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah ini. Ini termasuk salah satu cara untuk mempercepat meraih derajat kewalian. Itu kata Syekh Abdullahil Harari. Jadi orang yang ingin mencapai derajat kewalian, pengen cepat itu, khidmah terhadap Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi kadang wali itu ada dua ya. Al-awliya qismani. Wali itu terbagi dua. Ada wali itu yang dinampakkan karamahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada yang terbang, ada yang menghilang dari sini ke Mekah itu langsung sampai, ada seperti uh, Imam Jalaluddin Asyuti, pengarang kitab Tafsir Al-Jalalain. Itu dari Mekah, dari negara dia ke Mekah itu cepat aja. Pada suatu ketika dia membawa muridnya dan bertanya, "Wahai muridku, maukah engkau melaksanakan haji?" gitu kan. Kata muridnya, "Siapa yang nggak mau? Wahai guru." "Ya sudah, ikut saya." Akhirnya muridnya ini disuruh memegang tangannya. "Pejamkan matamu." Setelah dipejamkan, tiba-tiba setelah dibuka sudah berada di hadapan Ka'bah. Setelah selesai melaksanakan ibadah haji, Imam Jalaluddin Asyuti bertanya, "Kamu mau pulang sama saya atau pulang dengan rombongan?" "Ya, pulang dengan antum lah wahai guru," katanya kan. Akhirnya pegang tangan, pejam mata, sampai lagi ke negaranya, ke tempatnya. Itu diantara wali. Asy-Syaikh Abdul Qadir Jilani dengan izin Allah bisa menyerupai 40 yang sama dengan dirinya. Ketika bulan puasa, murid-muridnya mengundang beliau untuk dapat hadir berbuka bersama. 40 orang itu undangan dipenuhi oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan Syekh Abdul Qadir Jilani benar-benar datang dan menghadiri undangan tersebut. Maka muridnya begitu senang. Alhamdulillah, hari ini ada tamu spesial. Waliyullah, namanya Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan itu diceritakan kepada semuanya. Yang lain pun mendengarkan dan mengatakan, di rumah saya juga beliau datang. Beliau datang, beliau datang. Ini namanya wali syibih. Ada namanya wali khutwah. Wali khutwah itu sekali langkah saja sampai seperti Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ada namanya wali kasyaf. Wali kasyaf, wali yang terbuka hijabnya seperti Sayyidina Umar. Beliau melihat Sariyah berperang dan dia berada di Madinah. Umar berada di Madinah. Kalau nggak salah si Sariyah ini berada di Palestina atau di Syam, itu wallahu alam. Tapi ketika dalam perang itu
ketika berkhutbah di atas mimbar, Umar berkata kepada ya Sariyatal Jabal, wahai Sariyah, sembunyi di balik bukit, sembunyi di balik bukit. Karena Umar melihat ada musuh yang akan datang. Ini namanya wali kasyaf. Ada wali yang tidak Allah nampakkan kewaliannya. Bahkan dia tidak tahu kalau dia itu adalah wali. Coba bayangkan. Karena yang tahu seseorang itu wali adalah wali. La ya'riful wali illa wali. Yang mengetahui orang itu adalah wali, ya wali. Jadi ini ada orang wali, tapi dia nggak tahu kalau dirinya adalah wali. Kapan dia tahu? Ketika sakaratul maut. Jadi 500 malaikat itu datang kepadanya memberikan kabar, anta minal auliya. Engkau di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum malaikat Azrail itu datang mencabut nyawanya, jadi 500 para malaikat yang datang kepadanya itu memberikan kabar gembira, anta min auliyaillah. Engkau adalah termasuk wali Allah Subhanahu wa taala. Baru dia tahu bahwa selama ini dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya juga wali, ya kan? Wali murid ya. Dan kalian juga wali murid ya. Tapi mudah-mudahan Allah jadikan kita wali yang sebenarnya. Wali itu tidak harus ada karamah. Kalau dia tekun belajar ilmu agama, mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, istiqamah dalam amalan sunnah, dia sudah wali. Menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang wali ya itu dia harus paham belajar ilmu agama meskipun yang dasar-dasar. Karena Imam Syafi'i mengatakan, mattakhadallahu waliyan jahilan. Allah tidak menjadikan wali itu dari orang yang bodoh. Jadi orang bodoh, orang wali itu nggak ada yang bodoh. Wali itu pasti orang yang alim. Minimal dia sudah belajar tentang ad-daruriyat, ilmu-ilmu yang daruri. Baik itu dalam masalah agama, fikih, dan seterusnya. Jadi apa yang kita pelajari termasuk min daruriyatil i'tiqad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang saleh, orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan perkataan Imam Ali radhiyallahu anhu, man za'ama anna ilahana mahdudun faqad jahilal khaliqal ma'bud. Insyaallah kalau kita sudah khatam kitab ini, mungkin nanti dibuat semacam kuis ya, kuis hafalan ya barangkali. Siapa yang bagus hafalannya tentang Al-Mahdud ini, ya apanya saja, nazamnya saja atau syairnya saja. Nggak harus terjemahan. Bagus nanti kan, mungkin ada dikasih hadiah atau dikasih reward. Termasuk bentuk penghargaan kepada yang hafal yang Al-Mahdud. Tapi niatkan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum wa alaikum. Nuhallil wa nusalli 3 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum wa alaikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiikum.